Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Dengan anggota kelompok saya sendiri Mirnawati, Muhammad Bayyaki, dan Nadia Ulfain. Untuk materi yang pertama yaitu dampak konflik terhadap performansi kerja. Konflik bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi hal itu secara alami akan tetap ada dalam setiap perusahaan atau organisasi. Jadi konflik itu tidak melulu dikatakan negatif, akan tetapi bagaimanapun konflik itu apabila dikelola dengan baik, maka konflik dapat mendukung performansi kerja serta percepatan pencapaian tujuan perusahaan. Artinya, ketika konflik dikelola secara baik, maka akan dapat menumbuhkan kreativitas, inovasi dalam pemecahan masalah, serta menumbuhkan perubahan positif bagi pengembangan perusahaan. Kemudian, pekerja dalam perusahaan yang sedang berkonflik, secara tidak langsung anggotanya akan tergerak untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, demi terwujudnya tujuan bersama. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Nadia Ulfain. Baik, saya Nadia Ulfain. Di sini saya akan membahas tentang dampak konflik terhadap produktivitas organisasi. Konflik yang muncul dan terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang disebabkan oleh faktor apapun memiliki konsekuensi atau akibat bagi seluruh elemen organisasi tersebut. Di sini saya akan membahas tentang dua dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, konflik terhadap produktivitas organisasi itu yang pertama adalah membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Karena organisasi yang memiliki dinamika dan jalinan yang akrab antara satu sama lain, karena adanya interaksi yang intensif antara sama anggota organisasi, baik yang terlibat langsung dengan konflik maupun tidak, yang memiliki konflik dan diselesaikan secara damai, maka itu akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua adalah memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu itu dapat dijadikan pelajaran berharga dalam bekerja. Orang-orang yang pernah berkonflik, jika suatu saat nanti konflik itu akan terulang lagi, maka mereka akan berusaha untuk memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan yang di mana mereka berada. Yang ketiga, menunda kebijakan manajemen apabila bertentangan. Mengapa bisa seperti itu? Seumpama ada konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya suatu peraturan, mungkin tentang upah, gaji, atau jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang, maka bisa jadi oleh pihak manajemen itu akan ditunda atau bahkan dibatalkan. Yang keempat adalah melahirkan kritikan yang membangun. Konflik yang timbul tapi bisa diredam dan dikelola secara baik itu akan menimbulkan kritikan yang membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terakhir, dampak positifnya adalah belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat bekerja. Jadi anggota organisasi yang tidak terlibat langsung dalam suatu konflik itu mereka bisa belajar dan mengambil hikmahnya. Bagaimana sih menghadapi sifat, sikap, perilaku orang lain di tempat bekerja. Itu dampak positifnya. Berbicara tentang positif, pasti akan ada negatifnya. Jadi dampak negatif atas konflik terhadap produktivitas organisasi atau perusahaan itu yang pertama adalah komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang dan mungkin juga terhambat. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memancing kedua belah pihak itu untuk berkonflik lagi. Yang kelima, bekerja dalam situasi yang sedang berkonflik itu mengakibatkan orang yang tidak ikut berkonflik pun ikut merasakan dampaknya, seperti situasi kerja yang tidak kondusif, antar pegawai atau karyawan muncul saling mencurigai, muncul salah paham, dan muncul intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Yang keenam, individu yang berkonflik itu akan merasa cemas, stres, apatis, dan mungkin frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Karena bekerja dalam situasi psikologis yang seperti itu dapat menyebabkan menurunnya etos kerja yang akhirnya merugikan produktivitas organisasi dan perusahaan secara luas. Dan terakhir, akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan, sehingga orang tersebut akan mungkin saja menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Akibat akumulasi dari kondisi ini adalah yang bersangkutan itu akan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan karena seringnya mangkir dari pekerjaan sehingga dapat mendudukan perusahaan. Nah, dampak positif dan negatif konflik terhadap produktivitas organisasi. Selanjutnya, metode penyelesaian konflik akan dijelaskan oleh Muhammad Baihaqi. Terima kasih. Metode penyelesaian konflik sendiri menurut Stephen dalam Handoko dan buku Handoko 2001 halaman 48 terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah. Dan yang kedua yaitu diagonis. Diagonis inilah langkah yang penting dalam metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Yaitu yang ketiga yaitu menyepakati sesuatu. Menyepakati suatu di sini yaitu kumpulan masukan mengenai jalan keluar memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati jika jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tersebut tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.